fenomena urban sprawl dan aglomerasi perkotaan, pertama-tama kita harus melihat dari konteks proses transformasi spasial wilayah perkotaan. Kecenderungan ini banyak terjadi pada daerah-daerah peri-urban yang di dalamnya terdiri atas primer city atau kota inti yang diapit oleh beberapa kota penunjang di sekitarnya. Secara umum, dominan terjadi urban sprawl itu tidak hanya pada daerah peri-urban tapi juga di daerah pusat kota. Nah, yang menarik dalam konteks ini kalau kita berbicara pada dimensi urban sprawl, untuk kota Makassar memiliki kecenderungan pada daerah pinggiran yang berbatasan langsung dengan kota Sungguh Minasa, kota Maros, dan wilayah perkotaan Kabupaten Takalar. Adjustment yang bisa kita amati ketika kita berbicara urban sprawl pada dasarnya ada 3 secara spesifik berdasarkan kejadiannya. Yang pertama itu fenomena urban sprawl yang cenderung berkembang secara linear, dalam arti bahwa dia mengikuti perkembangannya sepanjang koridor jalan utama kota. Yang kedua, pada posisi persimpangan, setiap persimpangan jalan itu terutama di koridor jalan utama memiliki kecenderungan kemudian berkembang secara konsentrik. Jadi dua konteks, dia berposisi linear mengikuti mengkanter semua penggunaan lahan sepanjang koridor, dan yang kedua adalah pada posisi persimpangan yang menghubungkan ke lokasi kota-kota penunjang di sekitarnya. Nah, yang berbahaya dalam konteks urban sprawl yang terjadi adalah ketika aktivitas perkotaan itu meloncat sifatnya, karena ini yang sulit dikontrol. Tapi apapun bentuknya, fenomena urban sprawl yang berkembang secara linear, konsentrik, termasuk meloncat, itu pada akhirnya mengganggu sistem transportasi kota. Ciri-cirinya bisa kita amati dari banyaknya penggunaan angkutan kendaraan pribadi, baik yang sifatnya roda 2 maupun kendaraan roda 4. Faktor lain yang ditimbulkan efek dari urban sprawl adalah persoalan degradasi lingkungan atau biasa banyak kita sebut dengan penurunan kualitas lingkungan. Dampaknya yang bisa kita amati, pertama misalnya meningkatnya volume pencemaran kualitas udara karena diakibatkan dengan sumber-sumber pencemaran yang diakibatkan oleh banyaknya kendaraan bermotor yang dominan saat ini untuk kasus di Kota Makassar masih menggunakan energi fosil, sehingga kualitas udara di koridor jalan utama itu perkembangannya dari waktu ke waktu sudah mengganggu dari sisi aspek kesehatan manusia. Yang kedua, kalau kita lihat ini mendorong meningkatnya kualitas atau penurunan kualitas air, terutama pada daerah-daerah aliran sungai karena tingginya alokasi pemampatan ruang yang sudah merubah tata guna lahan existing, sehingga beban pencemaran terhadap kualitas air juga meningkat. Termasuk juga alih fungsi guna lahan yang banyak berkembang, kemudian juga diidentifikasi mempengaruhi konsentrasi penurunan kualitas lingkungan dari sisi pencemaran tanah yang terjadi. Ini baru pada dimensi urban sprawl-nya. Yang kedua, problem yang kita amati karena Makassar ini sebagai primer city dalam bingkai metropolitan Minahasa, maka tidak bisa dihindari persoalan aglomerasi perkotaan itu sendiri. Nah, biasanya di dalam konsep teorinya aglomerasi itu diawali dengan adanya penyatuan dua kegiatan industri yang sejenis. Tapi yang menarik untuk kasus-kasus di Kota Makassar bukan hanya aglomerasi industri, tapi disaglomerasi fungsi, terjadinya pencampuran dua aktivitas yang berbeda. Tapi pada akhirnya dia membentuk secara signifikan aglomerasi tertentu, misalnya aglomerasi permukiman, aglomerasi fasilitas pendidikan,
aglomerasi pusat-pusat perdagangan dan seterusnya. Pada akhirnya dua konsentrasi yang saya katakan tadi, baik urban sprawl maupun aglomerasi, ini mendorong kompleksitas dari sisi sistem transportasi perkotaan. Kita memahami bahwa pola pergerakan kota berdasarkan asal dan tujuan pergerakan itu pada akhirnya akan mengganggu secara keseluruhan baik sistem kota, karena penempatan alokasinya juga tidak mengacu pada rencana tata ruang yang sudah ditetapkan, terutama pada koridor jalan utama. Ini punya kecenderungan untuk berkembang secara sendiri, baik yang diusahakan sendiri oleh masyarakat maupun oleh pengembang. Selanjutnya yang bisa kita pikirkan ke depan tentu adalah solusinya, bagaimana memperbaiki kondisi atau keadaan ini. Yang pertama tentu paling baik ketika kota itu didesain sedemikian rupa sehingga berpikir bahwa koridor jalan utama itu perlu didukung dengan sistem infrastruktur yang orientasinya kepada green infrastruktur, kemudian alokasi komponen bangunan khususnya sudah memenuhi persyaratan KDB dan KLB, mulai dari 2 lantai dan seterusnya sudah dipersyaratkan untuk menggunakan green building. Jadi proses-proses ini ketika kita lakukan dengan baik, maka akan mengurangi dampak penurunan atau kemerosotan lingkungan itu sendiri. Yang berikutnya perlu dikontrol juga, karena prinsip perencanaan itu pada dasarnya mulai dari perencanaan, pemampatan, dan pengendalian. Nah, yang berat di sini adalah unsur pengendalian. Ketika pemampatan keliru kita lakukan, maka efeknya juga kepada persoalan pengendalian. Sehingga ke depan Makassar sudah harus berpikir bagaimana mengkonektivitaskan seluruh infrastruktur terhadap kota-kota di sekitarnya, kemudian bagaimana menciptakan pada area pinggiran itu pusat-pusat pertumbuhan baru, sehingga ini bisa mengontrol pergerakan menuju ke pusat kota, sehingga kita juga bisa mengurangi beban kota Makassar sebagai kota primer, tapi mengalihkan beberapa fungsinya ke kawasan pinggiran, di samping untuk mengurangi tingginya volume lalu lintas yang memampatkan koridor jalan utama. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan riset ini. Mudah-mudahan dari hasil riset yang kami lakukan ini mampu memberikan kontribusi dan masukan dari sisi ilmu pengetahuan dan nilai manfaat lain.